Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekaligus ulang tahun Jakarta ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, saya Aditya Nugroho dan rekan saya Dwi Prisetiawati. Iya, seperti biasa kita akan mulai dengan konferensi terlebih dahulu. Apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas? Ya, cek. Bagaimana Pak Robert? Apa sudah lebih jelas sekarang suaranya? Oke, sebentar. Tampaknya ada gangguan. Ya, suara kurang besar ya. Sebentar. Udah keras. Ya, oke. Baik. Mudah-mudahan sudah lebih jelas sekarang ya. Baik, terima kasih Pak Yanto, Pak Markus, dan Pak Richard, serta Pak Robert. Kita langsung mulai saja. Untuk pagi ini IHSG kami perkirakan akan bearish. Kalau kita kemarin tarikan cukup besar ya, tapi pas terjadi last minute mungkin pagi hari open bisa kemungkinan open get up, namun hingga closing ada peluang untuk bergerak terus melemah dan mungkin berada di zona merah. Jadi itu potensinya ada peluang untuk melemah. Karena kalau kita lihat kemarin 2 hari terakhir ya, terutama ya, ini tarikannya lumayan besar, dan kalau sedikit dilihat dari foreign flow analysis, ini agak mengkhawatirkan karena kemarin sudah net sell hampir 1 triliun 900-an miliar rupiah ketika harga naik. Jadi memang ini strategi asing untuk menaikkan harga tapi mereka exit. Jadi kalau kita lihat ini masih belum keluar semua mereka, jadi masih ada barang, dan mungkin kenaikan IHSG masih akan terjadi pasca lebaran, tapi itu sudah dimanfaatkan oleh asing untuk jualan. Jadi mungkin kalau kita ada portfolio bisa dimanfaatkan momen ketarikan itu untuk ikut jualan. Dan jika yang ingin trading ketika market ditekan, artinya harga IHSG turun, harga saham turun, tapi asing tidak jualan, artinya mereka sedang berusaha untuk markdown, dan itu bisa coba ikut beli di sana. Namun ketika ada tarikan lagi dan asing mulai jualan, kita kejual di sana. Jadi untuk jangka pendek seperti itu. Namun untuk yang visinya untuk medium, ya mungkin sudah bisa mulai coba cuci gudang dan tunggu sampai harga drop kembali untuk kembali tampung. Karena biasanya kalau barangnya sudah habis, mereka untuk cari barang mereka akan banting dulu harga, baru masuk lagi di sana. Jadi kira-kira seperti itu perkiraan strateginya untuk ke depan. Nah ini ya kita lihat ini sudah ada di posisi net buy kurang lebih di bulan Mei ya, awal Mei. Jadi sudah sebulan terakhir ini sudah keluar hampir 3 triliun, cukup besar, dan kita lihat ke depan apakah masih akan ada tarikan lagi untuk IHSG. Nah, untuk untuk beritanya sendiri kalau dari luar ini masih seputar minyak yang kalau Bapak Ibu lihat harga WTI turun 1,79% ke level 42,64 dan Brent juga turun 2%. Jadi komoditi berbasis energi tampaknya cukup suram ya peluangnya, dan ini karena cadangan di Amerika sebenarnya cadangannya turun Mas Adit, tapi data dari produksinya itu malah meningkat. Oke, jadi gitu. Memang ada anomali di sini ya. Dan juga produsen refinery Tiongkok atau kilang di Tiongkok juga ada pengurangan aktivitas di sana. Dan imbas dari harga minyak yang terus turun ini berpeluang untuk kembali menekan inflasi di Amerika, dan ini mengakibatkan atau yang kayak semacam melawan opposite dari argumen The Fed bahwa pelemahan inflasi ini bersifat sementara pasca kenaikan dari The Fed rate ini. Dan dengan harga minyak Brent di bawah $45, maka OPEC akan dipaksa untuk lebih memotong produksinya. Jadi ini bisa imbas ke Saudi Arabia dan OPEC lainnya. Dan kita lihat apakah produsen non OPEC seperti Amerika dan Rusia ikut memotong harga minyak atau mereka tetap dengan suplai yang stabil. Jadi ini bisa ribut lagi nih, ada produsen minyak. Kalau Indonesia kira-kira malah mungkin menguntungkan satu, karena ya kita net importer minyak bisa mengurangi untuk beban subsidi. Namun di selain pihak tidak begitu bagus bagi emiten-emiten yang berbasis energi dan mungkin batubara, karena
ya sedikit banyak bisa berpengaruh ke harga batu bara nantinya. Tapi kalau lihat sekarang harga batu bara masih di kisaran $80, jadi masih cukup stabil. Tapi sudah mulai agak yellow alert di saham-saham berbasis energi. Lalu juga kajian ekonomi hari ini, Bank Sentral Filipina dan Bank Sentral Taiwan akan ada mengumumkan kebijakannya, apakah untuk suku bunga terkait suku bunga ya. Dan juga Hong Kong merilis current account untuk kuartal 1 2017. Di kita sendiri masih belum ada ya, sampai tanggal 3 nanti ada data inflasi. Mudah-mudahan inflasi tetap terkendali. Jika terkendali, maka itu adalah satu prestasi besar bagi pemerintah yang ya bulan puasa biasanya akan mendongkrak harga-harga jadi tinggi. Kalau berita ada apa, Bi? Hari ini yang pertama dari Modern Line Realty, di mana Modern Line ini akan mendistribusikan cash dividennya ini senilai 100,2 miliar rupiah. Ini Bapak Ibu yang punya ini akan mendapatkan dividennya Rp8 per share dengan payout ratio 20% dari net profit yang diperolehnya. Pada tahun 2016 ini, Modern Line ini membukukan marketing sales ini mencapai 4,58 triliun rupiah. Ini lebih tinggi apabila di-compare dengan target pada tahun 2016 yaitu hanya 4,2 triliun. Dan untuk tahun ini, Modern Line ini memiliki target tahunan marketing sales ini mencapai 4,3 triliun, di mana 3 triliunnya ini dikontribusi dari properti residensial dan sisanya ini dari industrial residensial. Ya. Lalu selanjutnya dari MAPB yang kita tahu kemarin MAPB itu listing di bursa dengan harga 1.680 per sahamnya, di mana manajemen mengatakan dari 20,9% yang keluarkan lembar saham banyak lembar sahamnya ini 19,88 ini dalam bentuk convertible bond yang di-convert saat IPO itu untuk GA Robusta Pte Ltd. Dan untuk MAPB ini memiliki target untuk ekspansi terutama menambahkan 60 outletnya. Ini mungkin lebih fokusnya license Starbucks. Untuk saat ini MAP ini memegang 5 internasional food and beverage brand. Ini di mana yang kita tahu contohnya ada Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, Cold and Stone, dan Godiva dengan memiliki lebih dari 344 outlet yang berada di sekitar 28 kota di Indonesia. Jadi kalau MAPB ini sebenarnya yang di publik sedikit sekali yang real publik ya. Jadi 19% dari 20% yang dirilis kemarin itu untuk GA Robusta, namun nantinya GA Robusta ini akan terdaftar sebagai publik ya. Jadi free float-nya tampak sedikit besar, tapi realnya hanya sedikit. Jadi mungkin saham ini juga tidak terlalu liquid ya. Untuk yang ketiga ini ada BRPT. BRPT ini membentuk joint venture company ini dengan nama SCG Barito Logistik dengan fokus bisnisnya ini di logistik. Untuk joint venture ini bisnisnya ini dengan SCG Semen Building Material dari Thailand. Untuk total investmentnya ini SCG Barito ini mencapai 60 miliar rupiah dengan BRPT sebagai mayoritas pemegang sahamnya atau 51%, dan manajemen ini menyatakan bahwa full untuk joint venture ini dari cash internalnya. Lalu selanjutnya dari ada WSBP. WSBP ini dalam memperkuat belanja modalnya ini mendapatkan kredit dari 2 bank besar yaitu DKI dan BRI Syariah, di mana dari Bank DKI ini sendiri mendapatkan kredit senilai 500 miliar yang akan digunakan untuk proyek Readymix dan Precast di Jakarta, Tol Jakarta sampai Cikampek. Lalu dari BRI Syariah ini mendapatkan kredit senilai 300 miliar sampai 600 miliar rupiah yang akan digunakan untuk proyek pembangunan tol Cimanggis Cibitung nih Mas Adit. Demikian untuk market news hari ini Bapak Ibu. Kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu.
Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat mengisikannya pada question box yang tersedia. Terima kasih. Cek, suara saya masih ada kecil suaranya? Oke, terima kasih Pak Antonius. Mas. Ya, oke. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa memasukkan di kotak yang tersedia. Ya, dari Pak Robertus Emmanuel, pertama, ya kemarin asing lihat baik. Kemarin tampaknya mungkin di pasar total Pak. Jadi kalau kita lihat di foreign flow itu ada pasar nego dan pasar reguler. Dan ada gabungan dulu namanya pasar all. Banyak yang melihat hanya all-nya saja. Tapi kalau kami melihat lebih ke reguler karena apa? Karena pasar nego itu tadi negosiasi, jadi tidak mencerminkan sebenarnya mungkin mereka sudah ada transaksi dulu baru mereka deal di pasar nego. Jadi kami lebih menggunakan transaksi di pasar reguler di mana itu adalah memang real market ya untuk demand and supply-nya. Jadi kalau kemarin di pasar reguler sendiri itu net sell 900 miliar. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Termasuk juga untuk di saham-saham blue chip lainnya mungkin bisa dilihat lebih di pasar reguler karena takutnya ada nego sekian itu menutupi yang terjadi di pasar reguler ya. Jadi bisa lebih objektif kita kalau kita melihat foreign flow di pasar reguler. Lalu juga untuk Pak Robert analisis Unilever, Pegas dan Jasa Marga ya. Kita lihat ke Unilever. Kemarin juga ikut ditarik 2 hari terakhir dan harganya mungkin juga kembali menguji level 50.000 Pak. Jadi ada peluang untuk 50.000, namun kalau nanti kenaikannya cukup drastis, artinya degree kemiringannya drastis, mungkin coba bisa siap-siap untuk profit taking karena untuk Unilever sendiri yang bagus adalah kenaikannya bertahap, tidak drastis seperti yang medio bulan Mei kemarin. Kalau udah drastis gitu biasanya juga ada koreksi cukup dalam Pak. Jadi mungkin hari ini jika masih ada kenaikan sampai 49.600 atau 50.000 bisa coba trade sell atau sell on trend lebih dahulu di saham Unilever dan kembali tampung mungkin di kisaran 47.600 hingga 48.000 rupiah. Ini Unilever mau bagi dividen nih Mas Adit nih. Ya. Lalu juga ada Pegas. Dividen berapa Unilever? Ini 460 per lembarnya. Ini udah final belum ya? Kemarin, sudah final. Kemarin kalau sudah settle sih. Sudah dibagikan? Belum. Maksudnya untuk kumnya kapannya sebentar. Belum ya. Kalau kemarin itu ada dividen 375 ya. Jadi Desember ini sudah interim. Sekarang 480 jadi sekitar ada 105 rupiah lagi yang masih akan dibagikan sisanya. Gitu. Oke, lalu ada Pegas. Pegas ini masih downtrend Pak ya. Jadi kalau kemarin mungkin coba bisa kemarin kalau sempat tes masuk di 290, coba tunggu. Saya ngerinya agak bisa ke bawah lagi nih karena kalau ini dia break support di 2290-nya, next support ada di kisaran 2200 untuk support Pegas. Kita tarik sedikit. Iya, ini adalah support cukup kuat sebenarnya sejak tahun 2015 bulan September. Ini harga sudah cukup rendah sekali. Ya, ini benar-benar support kuat ya. Jadi memang mudah-mudahan ada pantulan setelah level 2200 ini dan rentangnya bisa ke 2450 hingga 25 dan jika level 2500 ini breakout ke atas maka kita akan melihat rentang 2800 kembali hingga 3.000 rupiah. Namun untuk saat ini jangka pendeknya tampaknya masih
ada peluang untuk ke level 2200 Pak. Jadi mungkin bisa coba nanti trade buy di 2200. Kalau kemarin sudah masuk sedikit nggak apa-apa, di hold saja. Kalau sampai level 22 nanti bisa coba trade buy kembali, dan ada pantulan di sana bisa kembali tambah, karena pantulannya mungkin sampai ke level 24 lagi sebagai resistennya. Dan jika dia break 24, nextnya ke level 2500 hingga 2600 rupiah. Untuk Unilever ini kumnya tanggal 10, Mas Adit, 10 Juli. 10 Juli masih lama berarti ya. Per share-nya ini 460 Oke. rupiah. 460, berarti Ya. tadi nggak sampai 100 rupiah, sekitar 85 90 ya. 85 rupiah nanti dividen yang diterima nanti. Lalu ada Jasa Marga. Saham Jasa Marga juga masih tarik ke atas, ini breakout lagi. Tampaknya masih kuat ya, kemarin setelah tembus level 5.300 dia masih kuat, dan jangka pendek rawan profit taking mungkin setelah sampai 55 ya, 55 mungkin ada profit taking dulu, dan bisa tampung lagi di level 53 sebagai supportnya. Tampaknya dia berusaha untuk menuju level tertinggi sebelumnya di kisaran 5.600-an. Emang ini untuk valuasi Jasa Marga sejak harga masih 4.000 ini menarik sekali, karena ini PE ratio PBV belum pernah semurah ini dalam 3 tahun terakhir untuk saham Jasa Marga, dan kita lihat memang kinerjanya cukup solid. Revenue top line tumbuh dan bottom line juga tumbuh, jadi tidak ada alasan bagi saham Jasa Marga sudah naik. Cuma untuk jangka pendeknya ini rentan profit taking, jadi tiap ada koreksi cukup dalam mungkin sampai ke MA20 di kisaran 5175 hingga 52, ini chance yang baik untuk masuk. Demikian Pak Robert. Lalu Pak Ahmad Riyandi untuk saham Japfa dan Bull. Japfa baru mau nerbitin obligasi surat utang ini senilai 100 juta US dollar, Mas Adit. Di mana untuk pembelian awal ini oleh Credit Suisse Singapura. Oh. Dan kuponnya 5,5% ya, per tahun ya. Ini ya cukup wajar sih kuponnya dengan denominasi dolar Amerika. Kalau untuk technical sendiri juga ada dalam fase konsolidasi Pak. Kalau kita zoom up di sini, zoom in di sini tampaknya menguji support 1300. Jadi mungkin bagi Bapak sudah ada barang di bawah, masih bisa hold di saham Japfa. Bagi yang belum ada, mungkin bisa coba tunggu di level 1300. Ini MA20 harinya. Jika dia mantul kembali bisa tambah, namun jika dia jebol ke bawah, sebaiknya trade sell dulu, karena ada peluang kembali menjadi downtrend di saham Japfa. Ini cukup spekulatif ya, tapi kalau untuk amannya tunggu sampai pantulan di harga 1300. Jadi ketika nyentuh level 1300 dia kembali ke 1350, nah itu baru boleh ikut lagi. Next ada Bull, Buana Listiatama. Masih sideways Pak. Jadi kalau fundamental gimana Bullnya? Bullnya belum ada apa-apa Mas Adit. Coba fundamental sebentar. Untuk fundamental kayak masih belum ada signifikan di pelayaran ya. Juga memang sedikit lesu bisnis pelayaran. Sahamnya juga masih tidak akan kemana-mana, tampaknya di kisaran 140 rupiah. Ya, ini revenue juga belum keluar ya, Q3-nya ya. Q1-nya masih full year, juga revenue cenderung stagnan. Bottom line malah terkoreksi dari 137 miliar jadi 65 miliar, 6,5 miliar, dan kayaknya bisa coba pilih saham lain jika ingin medium term ya. Namun jika ingin spekulasi ya tunggu sampai ada tarikan 1 hari. Ini tarikannya bisa sampai 2 hingga 3 hari. Jadi hari pertama masuk, besoknya bisa keluar. Tidak untuk hold di saham ini. Pak Iqbal, Japfa tadi sudah dibahas Pak barusan Pak ya. Lalu Pak Leonard juga Unilever sudah dibahas tadi. Cibinong, SMCB atau Holcim. Ya masih downtrend ya Mas Adit. Downtrend, tapi ini oke. Coba
Nah, ini dalam jangka pendek ada peluang technical rebound dan ini sudah tampaknya support di level 745 jika dia agak bertahan barang berapa hari setelah lebaran nanti di kisar 745 hingga 765 boleh spek buy dan bisa tambah lagi jika dia breakout level 775 karena kalau kita lihat ini ada berarti konfirmasi technical rebound maka untuk tengah-tengah kira-kira di level 825 untuk target price technical rebound pasca dia ada bouncing back, tapi syaratnya adalah dia harus mampu bertahan di atas level 745. Nah dari MACD lainnya sih memang sudah melemah ya kekuatan penurunan dan sudah mulai ada tanda-tanda untuk rebound, jadi bisa coba spek buy di level 745 dan tunggu mungkin barang sepekan 2 pekan kita apakah ada rebound atau tidak. Pak Antonius, Antam, ASII dan BES. Untuk Antam juga ini kemarin tutup di 695 ya, ini jebol di bawah 700. Ya, ini sudah jebol MA 20 hari juga sejak 4 hari yang lalu dan menjadi kurang bagus di Antam. Sebaiknya mungkin bisa sell on terlebih dulu jika ada tarikan sampai 715 atau 720. Kalau baik bisa coba jual dulu dan arahnya kalau dia jebol 700 ini kita lihat kembali ke level 610 Pak. Jadi bisa agak jauh mungkin turunnya. Tambah juga MACD lainnya juga masih mengarah ke bawah dan belum ada tanda-tanda pelemahan kekuatan penurunan di saham Antam. Next ada ASII. Ya, ASI juga ini untuk trading saja ya. Ini sudah mulai ada dekat area resistance di level Rp9.000. Kalau sampai 9.000 hingga 9.100 bisa coba di sell on terlebih dahulu dan tunggu di harga 8725 tampaknya ini untuk supportnya atau hingga sampai 8.600 untuk tampung kembali di saham Astra International. Next ada BES Bekasi Fajar. Ya, ini tertahan kemarin di MA 20 harinya dan tampaknya ada peluang bagi BES ini kembali rebound dengan resisten di level 350 Pak. Syaratnya adalah dia harus breakout dulu level 335 untuk menuju level 350. Jadi lihat jika 335 ini tembus ke atas boleh tambah posisi dan take profit di kisaran 350 hingga mungkin 360 untuk atasnya karena tapi tampaknya tarikan ini adalah bisa terakhir sebelum ada kembali downtrend ya, kita belum tahu, tapi tampaknya jika ada rebound nanti tidak untuk masuk lagi, artinya manfaatkan segera untuk jualan saja untuk take profit di saham BES. Ibu Foni, Gajah Tunggal, Inaf dan LSIP. Ya, Gajah Tunggal juga ada peluang technical rebound Bu, kemarin juga tutupnya di 10.50 sudah mulai naik dan kalau Gajah Tunggal ini naik bisa sampai 3 hingga 4 hari. Sayangnya mau libur ya, jadi agak keputus nanti kenaikannya. Kalau hari ini kembali naik sampai ke level 10.60 bisa coba ikut karena kita lihat resistennya di kisaran Rp1.100 untuk saham Gajah Tunggal ini Bu. Enough. Next Inaf. Ya, Inaf juga masih menunggu momentum ya. Ini kalau ingin coba spekulasi boleh coba tampung di kisaran 2775 hingga ke 29. Cukup lebar rentangnya, namun kalau dia mulai naik lagi ya kalau lebih aman sih mungkin tunggu sampai naik ya, artinya sudah naik 1 hingga 2 hari karena kalau Inaf ini naik cukup panjang bisa sampai hampir 2 pekan kenaikannya, jadi hari kedua pun masih belum akan terlambat. Kira-kira kalau dia sudah breakout level 3.150 boleh ikutan masuk di saham Inaf karena resistennya juga kita ada kisaran 4.000-an hingga 4.200 rupiah untuk resisten di saham Inaf. Lalu LSIP. Ya, LSIP kemarin close di 13.85. Oh ini harga, oh ya openingnya sudah di area support, namun ya ini ada potensi terjadi bahwa namun cukup berisiko karena kita lihat dari bentuk chart ini masih downtrendnya dan MACD line juga masih mengarah ke bawah meskipun
kekuatan pelemahan sudah mulai berkurang, tapi mungkin bisa coba wait and see. Mungkin abis lebaran bisa kita lihat boleh masuk. Kalau sekarang ini hari ini masih wait and see, arahnya mungkin masih bisa ke bawah untuk saham LSIP. Tapi kalau kita lihat saham AALI kemarin yang ditarik, nah ini AALI juga sudah kembali naik, namun tampaknya belum bisa menjadi uptrend kembali, masih akan cenderung sideways. Ini sudah mulai mendekati area resistennya di kisaran 14.900 hingga 15.000. Kalau untuk yang punya AALI bisa coba trade sell di kisaran 14.900 hingga 15.000 rupiah. Dan kita lihat tampaknya belum akan terpengaruh ya LSIP-nya, karena sifatnya temporary saja. Ada secara fundamental industri ini juga belum ada katalis positif. Lalu Pak Rama, untuk BRPT kenapa bisa turun banyak ya? Untuk BRPT kemarin ada berita nggak, Wi? BRPT, bentar. Kemarin cuma berita itu yang mau investasi ya, tidak ada sentimen berita negatif Pak. Tapi kalau lihat dari chartnya ini pure technical aja menjadi kurang begitu bagus ya untuk BRPT, karena dia sudah break down dari area support di level 3.000 rupiah ya. Ini sudah berpeluang untuk menjadi downtrend kembali saham BRPT. Jadi arahnya untuk BRPT ada pantulan sedikit itu sebagai untuk trade sell, dan kalau kita lihat ini masih baru tengah jalan pelemahannya, mungkin masih bisa lanjut lagi kalau ada support di kisaran 2.500 Pak. Kalau dari fundamental sih kemarin TPIA dan TPIA sebagai kontributor utama income dari BRPT juga masih nggak ada masalah apa-apa. Joint venture aja yang tadi kan masih ya itu kan berita positif ya, jadi kalau itu memang tidak relatif langsung. Kalau lihat dari trennya ini dalam posisi downtrend sudah di balik top Pacific. Jadi Bapak jika ada barang, ada tadi kan sedikit dapat dimanfaatkan untuk trade sell dan beli kembali ketika sudah ada di bottomnya di bawah. Kalau support sekarang kira-kira di level 2.500 Pak, jadi mungkin akan ada tactical rebound di area 2.500 rupiah. Dan Aisyah juga, kalau kita lihat kemarin itu yang jualan banyak asing, dan ketika ada tarikan sedikit itu hanya lokal yang masuk, dan sekarang masih mencoba bertahan di support di level 1.700 tampaknya ini, dan di 1685 ya. Kalau lihat dari bentuk Bollinger Band-nya ini masih kurang begitu bagus, masih wait and see Pak untuk saham Aisyah. Dan sambil mungkin nunggu laporan Q2-nya, apakah masih penurunan top line ini cukup besar atau tidak, karena kalau kemarin memang cukup besar penurunannya karena penjualan beras ya. Jadi kita nunggu katalis dari faktor fundamentalnya. Jadi ini memang kemarin yang jualan karena mereka melihat kok digadang-gadang pertumbuhan ASA ini double digit, tapi ternyata Q1 kemarin malah mengecewakan. Jadi ini nasty surprise bagi investor. Itulah mungkin kenapa mereka jualan banyak di saham Aisyah. Pak Fian, Sril dan Telkom naik karena berapa? Pegas bagaimana? Baik, Pegas tadi sudah kita bahas, mungkin kita bahas sedikit. Untuk Sril, ya ini Sril mungkin akan terbatas paling mentok sampai 338, mungkin 340 Pak. Bisa coba trade sell hari ini di saham Sril karena masih cenderung sideways ya. Juga volume tidak mendukung sebenarnya, karena ini volume masih normal aja, nggak signifikan. Lalu Telkom juga tampaknya juga sudah mentok ya, kemarin di level 45, closing di 4540, cuman di level 4520 kemarin juga banyak di sana. Jadi mungkin sudah agak jenuh di Telkom, bisa coba trade sell saja di saham Telkom dan tunggu lagi di level 4.350 atau hingga 44 untuk kembali masuk di saham Telkom. Tadi Pegas ya. Oh, ya Pegas. Pegas untuk prospek ya, untuk bisnis sendiri ini masih bagus karena mereka sedang gencar membangun infrastruktur gas. Kalau kita lihat di jalan-jalan banyak galian, selain galian MRT juga ternyata ada galian gas di sana. Kalau di Pondok Indah, depan mau Pondok Indah Mall itu juga kemarin habis digali, nah itu galian gas, itu kerjanya Pegas. Mereka sekarang sudah juga menyasar segmen retail, jadi langsung ke rumah tangga, itu mungkin bisa lebih continuous demand-nya. Dan tinggal kita lihat, kalau harga bulanannya bisa lebih murah daripada tabung LPG, mungkin orang-orang banyak beralih ke gas ya. Dan juga kalau dari industri
kita harus lihat manufaktur. Jika manufaktur bisa kembali bangkit, maka demand untuk gas akan kembali tumbuh. Dan kalau dari harga sendiri juga tampaknya masih cenderung sideways dengan rentang support di 2200 hingga ke 2500 Pak. Dan jangka pendek ini mungkin berpeluang untuk menguji support di level 2200 dulu. Lalu Bapak atau Ibu Fufasen, Soci, INTP dan Medco. Suci kemarin menunda rilis notes-nya, Mas Adif. Rilis apa? Rilis Notes. Oh, promotion notes. Obligasi global ya. Tapi kalau dari teknikalnya ini menarik ya. Ini kalau kita lihat Bollinger Band sudah mulai merapat dan harga juga fase konsolidasi, mungkin akan ada riak-riak kecil, nggak kecil juga untuk kenaikan harga. Jika ingin spekulasi, sekali lagi jika ingin spekulasi, bagi yang senang spekulasi bisa coba tampung di harga Rp300 dan jika dia breakout level 320 bisa kembali tambah posisi, karena kalau kita lihat ini chart seperti ini biasanya akan diiringi oleh pergerakan harga yang cukup signifikan, potensinya bisa ke atas ya. Dan kalaupun dia sudah confirm support di level 300, maka resistannya sampai di 350 hingga 360 kurang lebih untuk target price secara technical. Dengan catatan dia breakout dulu level 320. Jika dia tidak mampu breakout level 320, maka arah kembali ke level Rp300. Next ada INTP. Masih going strong tampaknya dan sekarang sedang menguji level tertingginya. Hari ini mungkin menguji level 19.000-nya. Sama seperti Gresik yang juga masih menguat. Kalau kita lihat ini saham semen sudah mulai bangkit sebenarnya dari bulan Februari lalu. Jadi kalau kita lihat ini dari long term, oke, coba kita buatkan Fibonacci retracement-nya. Kurang lebih dari sini sampai ke sini ya, pelangi. Ya, kurang lebih di sini. Kelihatan ini tepat ada di area Fibonacci 38%, mungkin akan menjadi resisten cukup kuat, tapi sudah cukup bagus ya. Kalau dia breakout level 19.000, maka kita lihat arah menujunya berikutnya ke level 20.500 ya, kita resisten berikutnya. Namun jika dia mentok di level 19.000 dan turun kembali, sebaiknya tunggu ke level 17.000 untuk kembali tampung di saham INTP ini. Sambil melihat apakah kenaikan penjualan semen kemarin sifatnya sementara saja atau dia sudah lanjut untuk pulih pasar semen. Next ada Medco. Medco ini gerak kalau ada aksi korporasi, dan kalau sepanjang tidak ada berita di aksi korporasi tampaknya masih akan sluggish sahamnya, dan sekarang sudah tepat di area support 2200-an. Ini critical point, jika dia jebol support 2200 maka kita akan melihat kembali ke level 1500. Namun jika dia ada pantulan, manfaatkan untuk jualan karena mungkin resistannya di kisaran 2800. Jadi kalau ada pantulan di sini dan naik, tunggu sampai 28 untuk trade sell dulu di saham Medco. Demikian. Nah, Pak Robert, dividen Unilever, dividen yang akan dibagikan sebesar 460 per share, tadi dividen yang tidak Rp85 ya. Karena Desember kemarin sudah bagi dividen interim, Pak. Jadi kalau nah tadi yang 860 final kan ya, Wi ya? Iya, finalnya. Nah, jadi kalau dividen itu, kalau misalnya sekarang dibilang ada bagi dividen final 460, kita harus lihat apakah sebelumnya ada dia bagi dividen interim. Karena kalau dividen interim itu dia mengambil jatah dividen final. Jadi kalau seandainya saham bulan Desember dia bagi dividen Rp200, namun di bulan April dia bilang ada kita bagi dividen final Rp400. Nah, yang Rp200 sudah diambil di interim dan sisanya sendiri yang dibayarkan. Jadi kalau kita lihat sekarang dividennya 460 di Unilever final, sementara dia di bulan Desember sudah bagi dividen 375. Jadi kalau selisihnya sekitar ada Rp85 ya untuk yang belum dibayarkan. Jadi itulah yang nanti akan diterima pada tanggal pembayaran kapan ya? 10 tanggal 20 Juli 20. Pembayarannya. Jadi itu nanti yang akan diterima tanggal 20 Pak. Gitu. Jadi jangan terkecoh dengan dividen sekian, tapi kita harus trace back sudah bagi dividen interim belum. Kalau belum, nah itu full angka yang akan diterima. Tapi kalau dia sudah bagi dividen interim, maka
jumlah yang dibayarkan di dividen interim akan mengurangi jumlah dividen finalnya. Lalu Pak Gilang, sorry Ibu Vivi dulu ya untuk saham Emcor. Emcor minim sentimen juga Bu, jadi mungkin masih akan geraknya cenderung sempit di rentang 260 hingga ke 295, tapi kita harus berkaca ke saham-saham bank kecil yang kemarin aktif di perdagangan seperti Bank Agro, lalu juga BEX. Sekarang kalau kita lihat harga sahamnya, BEX ya gitu, Iya, sudah 50. kembali tidur di harga Rp50 dan juga Bank Agro juga sudah stabil dan Emcor ini tidak beda. Kita lihat fundamental masih biasa-biasa aja, dan kemarin karena euforia ada pembelian dari China dan takutnya akan kembali kalem. Jadi kalau Ibu ingin invest, kami saran tidak untuk di saham-saham seperti ini. Kalau ingin trading saja bisa. Namun trading, sekali lagi, trading hanya untuk trading. Jangan karena kita nyangkut terus kita jadi investor, jangan. Kalau memang sudah saatnya cut loss, harus berani cut loss di saham-saham seperti ini Bu. Takutnya daripada uang kita tidur dan tidak bisa kemana-mana, lebih baik cut loss dan cari peluang di tempat lain. Pak Gilang, untuk rekomendasi saat ini apa ya? Untuk rekomendasi fundamental, cari yang fundamental masih bagus. Tapi kalau untuk valuasi mungkin sudah agak mulai mahal, dan ditambah dengan foreign flow sudah mulai agak keluar sedikit ya. Jadi saham bagus banyak, Jasa Marga, Telkom, lalu juga ada batubara, Adaro, PTB, ITB masih bagus. Tapi kita harus lihat momentumnya Pak, timingnya. Kalau momentumnya memang kurang begitu bagus, kita jangan maksain untuk masuk. Tunggu sampai timingnya pas untuk masuk, baru kita masuk. Cuman kita tinggal pilih saham-saham yang emang fundamental bagus, udah stick pada list saham itu saja, dan tunggu sampai saham-saham itu sudah mulai oke untuk masuk secara teknikalnya. Demikian Pak Gilang, mungkin sedikit tips. Pak Rama, sarannya untuk yang punya LPKR dan LPCK, sepertinya fans berat lipo nih kayak Pak. LPKR, ya ada pantulan sedikit Pak Rama, dan kalau kita lihat ini dari harga 835 sampai bottomnya di level 630, mungkin ada sekitar di level 725 untuk target resistannya. Kalau kemarin Bapak sempat tampung di level 3630, boleh hold Pak sampai 725, nanti lepas dulu. Karena kalau kita lihat ini memang masih downtrend di saham Karawaci. Jadi sedikit berisiko untuk di hold. Kalau sekarang Bapak ada barang mungkin udah agak di atas nyangkut, nanti kalau level 725 boleh coba dilepas dulu Pak. Dan jika masih ingin trading di saham Lipo Karawaci, tunggu sampai dia kembali terkoreksi dan ada pantulan seperti periode di tanggal 8 Juni hingga ke tanggal 20 Juni kemarin. Ini fase konsolidasi dan ada tarikan, ini boleh ikut. Sekarang masih bisa ikut, namun sayangnya ada ke tanggor libur 10 hari ya. Jadi kita lebih baik amankan dulu. Kita nggak tahu dalam 10 hari global ada apa, takutnya ada sesuatu luar biasa, jadi bisa pengaruh ke kita pas open nanti. Jadi nanti tunggu sampai setelah libur lebaran. Jika dia masih lanjut kenaikan sampai 675, boleh ikut, dan perhatikan resisten di level 700 hingga 725 Pak. Ini exit point-nya untuk saham LPKR jika ingin averaging down di harga 675. Lalu LPCK, Lipo Cikarang. LPCK juga ada peluang untuk technical rebound. Ini mantul dari area support di 4050. Untuk resistennya tampaknya sampai ke kisaran 4400 Pak. Jadi kalau mungkin mau averaging down, kadung nyangkut di atas, bisa averaging down di kisaran 4000, 4050, dan nanti ketika 44 bisa coba trade sell dulu. Karena kalau kita lihat memang seperti saham Lipo lain ini masih dalam fase downtrend ya. Kita belum tahu kekuatan kenaikannya, lebih baik antisipasi saja. Jika sudah ada keuntungan sedikit, sebaiknya dilepas dulu. Dan tadi kalau kita sudah ada list saham yang kita pilih, tinggal kita pilih saham yang secara teknikalnya masih lebih bagus untuk masuk. Demikian Pak Rama. Sudah habis Mas Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan cukupkan Philip Ebiter edisi hari ini. Terakhir ya, sebelum kita libur ya. Kami ucapkan minal aidin wal faizin bagi merayakan, dan mohon maaf lahir batin kalau kita ada salah selama ini ya Wi ya. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.